Aku akan membahas mengenai soal UKNI keperawatan medical bedah. Sebelumnya aku udah pernah bahas juga, cuman ini bentuk soalnya aja yang beda ya. Oke, langsung aja seperti biasa kita bahas langsung aplikatif ke soalnya. Soal yang pertama, seorang pasien usia 30 tahun datang bersama suami ke IGD RS ya untuk memeriksakan diri. Saat dikaji, pasien tampak meringis dan memegangi perutnya. Suami pasien mengatakan pasien mengalami nyeri perut. Perawat menanyakan bagaimana nyeri perut mereda, nyeri pasien mereda. Suami mengatakan bahwa nyeri reda jika pasien meminum paracetamol dan mengompres perutnya dengan botol hangat. Yang ditanyakan adalah apakah komponen pengkajian nyeri yang sedang dikaji oleh perawat. Apakah A severity, apakah B time, apakah C radiation, apakah D provocation, apakah E quality. Sebelum ke pembahasan dari case ini ya, kita review kembali tentang pengkajian nyeri. Nah, pengkajian nyeri ini yaitu kita pakai jembatan keledai, biasanya pakai PQRST gitu ya. Untuk P-nya adalah provocation. Provocation itu bisa dikatakan penyebab, di mana datanya itu meliputi penyebab nyerinya itu apa, penyebab nyeri dapat berkurang itu apa, penyebab bertambahnya nyeri tersebut apa, itu masuk ke data pengkajian nyeri yang P. Untuk yang Q atau quality, yaitu kualitas, itu meliputi bagaimana sih sensasi nyeri yang dirasakan, apakah nyeri itu tajam ataukah nyeri itu tumpul ataukah sebagainya ya. Terus kemudian untuk R, yaitu radiate atau radiation, penyebaran nyerinya itu seperti apa, jumlah lokasi penyebarannya seperti apa, lokalisasi nyerinya seperti apa, itu masuk di data pengkajian nyeri yang R. Kemudian untuk yang S, yaitu severity atau tingkat keparahan dari nyeri tersebut, yaitu beratnya nyeri yang dirasakan. Ini kita biasanya pakai skor nyeri ya, skala nyeri. Skala nyeri ini kita bisa pakai yang angka atau numerik yang 0 sampai 10 atau pakai emoticon wajah ya. Itu masuk di pengkajian nyeri yang S. Kemudian yang T adalah time, dimana waktu itu kapan sih nyeri itu dirasakan, berapa lama sih nyeri itu dirasakan, seperti itu. Nah, itu untuk teorinya ya teman-teman. Terus kemudian kita kembali ke soal. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang mengkecoh itu data yang sebelumnya teman-teman. Di situ pasien tampak meringis dan memegangi perutnya, tapi yang ditanyakan itu perawat ini sedang mengkaji apa mengenai pengkajian nyeri. Nah, perawat menanyakan bagaimana nyeri pasien mereda, itu yang perlu kita garis bawahi. Menanyakan bagaimana nyeri pasien mereda itu masuk ke dalam data pengkajian nyeri yang provocation ya tadi. Gimana nyeri itu berkurang, gimana nyeri itu bertambah, itu masuk di provocation. Jadi yang paling tepat adalah D. Oke, untuk soal berikutnya yaitu seorang pasien usia 48 tahun dirawat dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, pasien hanya mengerang. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien buka mata dan menarik ekstremitas saat ditekan ujung jarinya. Apakah interpretasi GCS pada pasien tersebut yang ditanyakan GCS ya? Nah, kita masuk ke teorinya dulu. Pengkajian GCS itu ada 3 poin, yaitu ACE, verbal, motorik. Ya, untuk respon matanya itu kita masuk ke skor 1 sampai 4. Terus verbalnya 1 sampai 5, motoriknya 1 sampai 6. Oke, untuk S-nya atau E-nya ya, itu tadi di trigger ini langsung aku aplikasikan ke trigger yang tadi ya. Pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Tadi diberikan nyeri baru pasien membuka mata. Maka dia dalam case tadi itu masuk ke skor E-nya itu adalah 2. Terus kemudian verbalnya tadi pasien itu mengerang ya.
Nah, itu adalah bicara tidak jelas, masuk di bicara tidak jelas, menggumam, itu masuk di verbal skor 2 atau V skor 2. Terus kemudian motoriknya tadi, pasien itu menarik ekstremitas jika diberikan rangsangan nyeri pada ujung jari. Itu masuk di kategori mampu melokalisir nyeri. Jadi skornya ada 4 M-nya ya. Oke, ini untuk sumber lain yang GCS ya, mulai dari 1 sampai 4 untuk ACE-nya atau respon matanya, untuk verbalnya 1 sampai 5, untuk respon motoriknya 1 sampai 6. Ini sebenarnya untuk kata-katanya memang ada sedikit berbeda, tapi interpretasinya sama ya. Oke, terus kemudian jadi yang untuk pertanyaannya tadi E-nya adalah 2, M-nya adalah 4, V-nya adalah 2. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya. Oke, soal berikutnya yaitu laki-laki usia 49 tahun mengalami cedera kepala sedang karena kecelakaan 1 bulan yang lalu. Pasien dipulangkan dengan delirium hipoaktif dan rutin kontrol. Pada kunjungan ke poliklinik, pasien tampak sering diam dan tampak bingung. Istri mengatakan bahwa pasien sering ngompol sebelum sampai di kamar mandi, namun setelah BAK tidak pernah ada sisa air kencing. Jadi perasaan untuk kurang tuntas itu tidak ada. Terus kemudian pasien sering bingung sebelum mencapai kamar mandi. Oke. Yang ditanyakan apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat pada pasien. Sudah jelas ini inkontinensia urin. Tapi yang diberikan alternatif itu semuanya inkontinensia urin. Yang paling tepat apakah berlebih, apakah fungsional, apakah urgensi, apakah berlanjut, apakah stres. Kita ke teorinya ya. Untuk urgensi di soal itu tidak tepat karena pasien tidak terjadi pengeluaran urin yang tidak terkendali ya, setelah merasakan keinginan berkemih atau kebelet ya. Terus kemudian inkontinensia urin berkelanjutan itu pada soal tadi, pada case tadi tidak terjadi pengeluaran urin tidak terkendali dan terus-menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandung kemih. Nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe tapi keburu keluar. Terus perasaan ingin tuntasnya saat setelah BAK itu dia merasa tuntas, nggak ada sisa gitu. Terus kemudian untuk inkontinensia berlebih tidak tepat ya pada kasus yang tadi karena tidak ada overdistensi kandung kemih pada pasien, tidak dijelaskan seperti itu. Terus kemudian yang inkontinensia urin stres itu tidak tepat karena pasien tidak mengalami kebocoran urin mendadak akibat aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdomennya. Nah, ini tidak tepat juga. Yang paling tepat adalah fungsinya yang berpengaruh ya. Jadi yang paling tepat inkontinensia urin fungsional. Oke. Soal berikutnya, mohon maaf ini soal keempat ya teman-teman. Mungkin aku salah nulis tuh soal kedua ya. Seorang laki-laki 31 tahun dirawat di RS dengan infeksi oportunistik. Pasien sedang mendapatkan transfusi BRC 250 cc. Setelah 15 menit diberikan transfusi, pasien mengeluh terasa gatal dan timbul kemerahan pada kulit. Yang ditanyakan apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat selanjutnya, apakah A. menghentikan transfusi, apakah B. melaporkan kepada Katim, apakah C. melaporkan kejadian ke dokter penanggung jawab, apakah D. memberikan terapi dexamethasone intravena, apakah E. mengalirkan IVFD NaCl. Oke, yang ditanyakan adalah tindakan yang paling tepat. Nah, pada trigger atau pada case-nya itu pasien mengeluh gatal, terasa gatal dan timbul kemerahan pada kulit. Ini sudah jelas bahwa ini adalah respon alergi ya. Respon alergi terhadap pemberian transfusi BRC. Nah, di sini kalau kalian bingung dari alternatif jawaban bisa terlihat sekali. Tindakan perawat yang paling tepat, yang paling utama jika kalian sebagai seorang perawat dan menemukan hal ini, apa tindakan yang
pertama kalian lakukan. Nah, itu dari alternatif ini sudah jelas di situ. Jelas menghentikan transfusi itu jelas. Langsung melaporkan kepada Katim itu kalau kita PP itu next ya. Next step atau tindakan selanjutnya setelah kita menghentikan transfusi tersebut biar tidak lebih parah gitu ya. Itu kita melaporkan ke Katimnya. Terus dari Katim, kalau sudah jadi Katim baru melaporkan kejadian ke DPJP. Itu tugasnya Katim bisa, tugas kita juga bisa, tapi itu tindakan selanjutnya. Terus kemudian pemberian terapi dexamethasone intravena atau IV itu adalah advis dari DPJP-nya atau dokternya ya. Itu jadi kurang tepat. Terus mengalirkan IVFD NaCl itu termasuk juga advisnya, the next step ya. Jadi yang paling tepat dilakukan perawat selanjutnya kalau menemukan hal tersebut adalah menghentikan transfusi tersebut ya, gitu ya. Yang paling tepat itu. Oke. Nah, menghentikan transfusi yang A ya. Oke. Soal yang terakhir, soal yang kelima, mohon maaf ya teman-teman, itu salah ketik tuh soal ketiga, soal kelima ini ya. Laki-laki usia 41 tahun dibawa ke RS dalam keadaan tidak sadar karena mengalami cedera kepala berat. Hasil pengkajian GCS 8, tekanan darah 145/90, frekuensi nadi 128, suhunya 37,5, frekuensi nafasnya 26 atau RR-nya. Pasien dilakukan pemasangan kateter urin. Saat ini pasien telah memasang, saat ini perawat telah memasang handskun bersih. Mohon maaf ya teman-teman, kalau teman-teman ujian jangan sampai kayak aku ya, bacanya salah gitu. Nanti jawabannya juga pasti kurang tepat. Nah, dibaca tenang, dibaca dengan sesama, dianalisis apa sih case-nya ini. Nah, saat ini perawat telah memasang handskun bersih. Pertanyaannya adalah apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Apakah A memasang duk steril, apakah B mengoleskan jeli pada ujung kateter, apakah C melakukan penis hygiene, apakah D menampung urin menggunakan Neerbekken, atau KE memasukkan kateter ke uretra. Nah, di sini kalau kita bingung dengan SOP ya, maksudnya ini gimana ya, SOP-nya harusnya gimana, kita pasti megang dong SOP apapun. Nah, itu kita urutkan aja. Selanjutnya ini setelah dari case setelah memasang handskun bersih itu ngapain ya, dari itu alternatif jawabannya aja yang kita urutkan. Memasang duk steril dengan mengoleskan jeli, oke, berarti memasang duk dulu kan, habis itu mengoleskan jeli, terus ditambah lagi melakukan penis hygiene, berarti ini penis hygiene lebih dulu dong sebelum pemasangan duk steril. Nah, penis hygiene dulu, terus kemudian berarti yang paling atas melakukan penis hygiene, terus kemudian menampung urin menggunakan Neerbekken, berarti ini setelah kateternya atau DC-nya sudah masuk kan. Nah, berarti setelah pengolesan gel, pemasukan kateter. Nah, ini berarti di atasnya menampung urin itu gitu. Jadi yang paling tepat, yang paling atas tadi jadinya adalah melakukan penis hygiene. Itu yang paling tepat. Yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka, share ke teman-teman kalian biar kita bisa sukses bareng, bisa lulus KNI juga bareng-bareng. Terus kemudian kalau ingin diskusi silakan tulis di kolom komentar, atau mau usul nih aku bisa bahas soal apa gitu, atau kalian mau request aku bahasnya soal apa, silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada video baru. Oke teman-teman, semoga sukses UKNI-nya. Bye, assalamualaikum.